tersisa untuk Box Gaming. Capone di lantai 2, second floor. Akankah digrebek? Akankah dicari oleh seorang Yami? Tapi sejauh ini banyak sekali red zone buatan juga. Masih belum kelihatan ada di bagian mana. Tapi Ponbit ditugaskan untuk menahan 2 player seorang diri saja, Win. Yes, betul. Dan akan coba di-clearin lagi untuk areanya dengan lemparan multi. Bahkan lemparan utility juga dari tim Boom Esports untuk menghambat lagi pergerakan yang datang dari tim Box Gaming. 4 player melawan 3 player. Dan bahkan itu tadi dari seorang Winnie pun hampir juga pulang. Itu udah benar-benar tipis banget untuk HP-nya sendiri. Dan masih gencar banget 3 player tim Boom mencari seorang Capone yang ada di lantai 2-nya. Gak mau terlalu terburu-buru kalau kita lihat dari Boom Esports. Dan kayaknya mereka Zona sadar. Ini bukan wise decision untuk maksain nge-retake rumah milik dari Box Gaming. Tarik mundur satu, merelakan Ponbit. Walaupun memang Ponbit bisa berhasil untuk mendapatkan Winnie ya. Tapi gak sempat untuk dijadikan sebuah end. Dan ini membuat rotasi dari Box terhambat. Boom lebih memilih buat geser, buat pindah ke arah bagian kiri atas. Sementara kamera bergeser menuju ke arah PJFL Luxi, last man standing. Dimana kali ini melihat ada VPE Stone juga yang terpantau dan VPE. Mereka split position Windy menuju ke arah 3 titik yang berbeda. Yes, ada stone di atas batu, ada batu di atas batu nampaknya untuk tim Vampire. Tapi di area kejauhan juga dari drone view kita melihat fight antara DBD versus tim PBE. Satu playernya tumbang dan kali ini nampaknya dari seorang Yen coba untuk mendapatkan lagi untuk beberapa lagi counter shootnya tapi begitu on point. Dan boom, di sisi lainnya Box Gaming Capone didapatkan juga. Ini boom sekarang sering banget jadi third party ya buat tim-tim melawan mereka ya Cicil ya. Dan tadi wise decision mereka loh untuk tarik mundur sedikit. Dan Ponbit ya Ponbit hilang tapi dia dapetin player-player dari Box. Dan ini membuat last man standing dari Box kocar kacir. Dicekal rotasinya. Boom Esports bermain one step ahead daripada Box Gaming. Dia tahu ini saat yang tepat buat pindah. Dan Box Gaming dipulangkan secara utuh. Kalau tadi Boom nahan di situ, dia maksain retake. Mungkin beda cerita Win. Karena mereka tahu, oh ini zonanya lagi gerak, kita manfaatin zona yang lagi gerak ini. Iya betul, tapi hati-hati juga untuk pergerakan dari tim PJFL. Luxinya udah mulai terspot dan akhirnya terspot juga dipulangkan langsung ke area lobby oleh tim lawan mereka PJFL. Nasri di hashtag yang ke-12 ataupun yang ke-11 untuk kali ini. Dan masih tersisa untuk 10 tim yang berpartisipasi untuk di game yang keempat, Tijel. Tim Indonesia hanya tersisa Boom saja, sementara selebihnya tim Thailand, tim Malaysia pun masih lengkap juga. Kali ini sedikit berbeda ya untuk tim Malaysia, kayaknya mereka menginginkan poin yang banyak, apalagi melihat bendera mereka stacking up tuh semuanya tuh. Yang di hashtag 14, 15, 16, 18, tapi Reizi AMR-nya connect. Dia dapetin 1 nyawa dari Geekslate, Mika down. Membuat Geekslate panik juga. Lihat bagaimana teman-teman dari Boom Esports bakal commit push menuju ke arah Geekslate. Wow, semakin dicari, semakin dikejar juga pastinya untuk player dari tim Geekslate. Diincer, dihabisin juga nampaknya oleh tim Boom dan Rezi mendapatkan area high ground untuk kali ini. Bahkan mereka bisa semakin melebar lagi untuk pergerakan dari tim Boom. Dan sejauh ini Geekslate menjadi target selanjutnya untuk player-player dari tim Boom Esports. Lebih tepatnya Boom tuh pengen dapetin spot ini Win. Jadi ada satu yang ganggu, nah sekarang lu pulang. Dipulangin, diusir. Nah lu lihat tuh, dia nggak pengen ngehajar langsung si Geek Fam. Iya ya. Dia cuma pengen spot ini doang. Jadi makanya dia ke clearing full dan Rezi berputar-putar, ada lagi nggak ya? Oh udah clear, yuk langsung yuk masuk yuk. Yuk semuanya masuk yuk, isi masuk, yuk semuanya. Gitu kan. Nah langsung Yami masuk, Hexas masuk, semua masuk ke situ. Soalnya sisa 3 doang, nggak ada lagi yang keempat karena Ponbit tadi udah dipulangkan kan. Berarti strategi sacrifice dari Boom membuahkan hasil yang sejauh ini bagus ya, maksimal. Ya kalau kata Eldog itu little sacrifice for more result kalau nggak salah. Artinya pengorbanan sedikit untuk hasil yang lebih besar. Itu nah, dia, betul. Itu kalau misalkan Eldog yang nge-cast tuh penuh ilmu gitu kan. Iya, bahasanya keren-keren semua ya. Keren pakai Z. Tapi sebentar kita melihat juga 9 tim yang keren di sini. Masih pada utuh semua Win, hanya beberapa player aja yang pincang atau beberapa tim yang pincang. Dan Tony Kurniawan, Tony Kuncoro, Tony Kosasi. Akhirnya lo gue lihat dia nembak. Lama banget gue gak lihat dia nembak, asli. Bahkan gak hari ini aja, hari-hari kemarin pun gak kelihatan Tony Kuncoronya. Mereka nembakin ataupun dia sih lebih tepatnya individu itu. Nembakin segahar ini, seagresif ini untuk di late game ya. Dan dari tim VPE mereka dari awal gak berkutik, mereka gak bergerak, mereka nge-defense, mereka nge-hold juga. Sampai akhirnya mereka zona, tapi lihat dari area sisi lainnya, Aboy TS di confirm point eliminasi. Bahkan nampaknya itu player-player dari tim Breaken nyebrangnya bener-bener yolo banget. Bahkan didapatkan playernya oleh seorang Aizen dari tim TS. Aizen pun melakukan follow up beberapa lemparan utilities. Tapi sementara waktu Aizen kelihatan, Aizen tertembak. Hexas!
It's time, Razy pun sama. Berbuat ulah di bagian belakang sama, tapi Bacon Time mau melakukan close combat terlebih dahulu dengan FPP botnya. Aduh, ini gak kelihatan. Di depan ada siapa? Nah, itu dia. Tembak sudah. Dua player tersisa yang masih aktif dari Bacon Time menghabisi player-player dari Team Secret. Dan nampaknya Team Secret pulang hanya dengan 3 poin win. Wow, dan 8 tim tiba-tiba tersisa. Udah mulai banyak banget yang terkikis secara massal untuk di game kali ini. Dan dari area ketinggian di area high ground-nya pun melihat juga Hexas. Ternyata POV dari tim Boom memang enak banget, luas banget untuk bisa mendapatkan beberapa confirm point eliminasi. Tapi begitu pula halnya TonyK akhirnya. Damage demi damage pun diberikan dari seorang TonyK ke tim Bacon. Tersisa last man standing 3 touch yang tadi sempat menjadi MVP. Tapi apakah dia mampu dan tidak mampu melawan Granite Master Indonesia? Yummy, 8 eliminations masuk ke kantong dari Boom. Dan gue baru sadar Voin tuh masih ada loh. Voin berarti main di tengah nih, dari tadi belum fight dia. Enggak. Voin gak kelihatan dari awal. Mereka nggak kelihatan fight, mereka benar-benar fokus banget mengejar area centernya juga. Dan akhirnya kelihatan sekarang Voin ngegrecokin player dari tim Geekslate. Reload dulu yuk, Alpha bisa yuk, reload yuk. Baru nanti nembakin lagi untuk player-player lainnya di tim Geekslate. Ternyata mereka bukan ngambil exactly ke center. Mereka tetap fokus dengan mendapatkan play zone, tapi kali ini entry yang mereka ambil yaitu dari arah jam 6. Stuxnet dipulangkan, Stuxnet ditumbangkan. Dan sementara waktu melihat dari Maxius juga, dia dapatnya angle shot menuju ke arah Boom dan menuju ke arah Geekslate. Kamera masih fokus ke arah Maxius, cuman gue mau ngomongin, circle. Circle-nya tuh pindah, bukan kamera. Circle-nya tuh pindah, udah mulai mengecil lagi Win. Udah mulai boxing lagi dan dengan mempersempit lagi ruang gerak masing-masing player pasti akan bertemu juga, pasti akan fight juga dari dua tim. Dan kali ini Vampire berhadapan dengan gebrakan langsung dari tim Hell Tiger. Tiger mengamuk seperti serigala dan juga seperti harimau nampaknya di seorang Tiger. Coba untuk mendapatkan seorang swap dan juga kali ini ada close combat terjadi, 1v1 terjadi juga. Bahkan ada beberapa pick up juga dari seorang Nusi. 2 melawan 1 untuk menghadapi satu player dari tim Hell, itu seorang Tiger. Tapi Yudo Alliance hadir untuk menjadi pelakor dari rumah tangga yang sudah dibangun antara Vampire melawan Hell. Tiger X Lotus ke arah bagian depan. Entah connect atau tidak, tapi sejauh ini membuat Vampire cukup ketar-ketir sebagai last man standing. Hell Esports Tiger X kali ini menggagalkan healingnya. Healing kembali dilakukan, Kenny beraksi, Kenny menembak dan dia dapatkan Tiger terlebih dahulu dan Hell pulang. Top 5 untuk poin dan juga Boom. Wow, itu open banget sih. Nuzi dia proning di area yang beropen banget, gak ada obstacle, gak ada smoke juga yang membuat Judo Alliance semakin mudah lagi untuk mendapatkan satu kaki dari tim Vampire. Tinggal TonyK tersisa sendirian aja. Belakangnya Boom, depannya Judo Alliance, kanannya pun datang Voin lagi buat join the party dari fight ini, Cicel. Yap, diam-diam Voin menyusup masuk ke arah bagian dalam. Tapi Judo Alliance Shamil, kalau kata Sansku itu Shyful Jamil, dengan molotovnya berhasil untuk menumbangkan seorang Schweppes. Membuat Vampire kali ini tidak berdaya, tapi Molotov dibayar dengan Molotov pastinya, Windy. Wow, panas dirasakan oleh seorang Flex nampaknya adalah Judo Alliance. Masih prima dengan 3 player dan hati-hati ada yang coba untuk bisa mengendap-endap sneaking in dari player tim Void, seorang Maxius. Mendekati juga ke defensive dari tim Judo Alliance, menguakkan granat kah, dilemparkan kah, karena posisinya harusnya udah mulai diprediksi oleh seorang Maxius. Dan sejauh ini pelan-pelan tapi pasti untuk semua tim yang berusaha entry dari arah jam 7 dan jam 8. Tony Kosos. Tony Kurniawan. Nah udah paling benar, Tony Kurniawan terpantau menjadi last man standing dari Vampire. Kenny pun sama, sudah mulai masuk pelan-pelan. Apa yang bisa dilakukan? 38 peluru. Gak punya cadangan peluru lagi untuk Tony Kurniawan. Dia hanya bisa berdoa, doa yang kuat jangan sampai Judo Alliance maju secara bersamaan menuju ke arah Tony Kurniawan. Wow, ini hanya bersebelahan, hanya dipisahkan sama satu area tiran yang cukup membedakan tinggi dan juga pendeknya sebuah area. Dan TonyK, dia nge-hold, dia sama sekali nggak kasih informasi, sama sekali nggak bergerak. Karena ini udah nggak bisa di-reload lagi, Emboria bener-bener mentap 38 peluru untuk defensif terakhir dari seorang TonyK, Cicil. Ini bisa dikasih judul film ya, Iya. Tony dan 38 peluru. Nah, apa yang bakal bisa dilakukan Tony dan 38 peluru? Ya betul, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan karena sejauh ini dari segi posisinya dari player-player tim Void itu bisa ngegrecokin sih seharusnya. Dan kali ini nampaknya ada tim Vampire. TonyK coba melawan tapi nggak bisa dan mengakibatkan Vampire puas di hashtag yang kelima. Tapi ini dia masih berlanjut juga untuk fight-nya. Kali ini Judo Alliance Kenny mendapatkan beberapa hit marknya ke player dari tim Boom Esports. Padat sekali nampaknya kalau kita lihat satu entry yang diisi oleh 3 tim secara bersamaan. Ada Void, ada Boom dan juga Judo Alliance. Terpantau ada satu usaha revive yang sedang dilakukan. Tapi sementara ternyata top 3 untuk tim Malaysia dan tim Indonesia. Kali ini Flex OP dengan no health. Masih bisa mendapatkan satu Yami tapi refract terjadi. Training room terjadi juga. Hexas dengan no health. Membersihkan, menyapu, habis. Judo Alliance dan top 2 Void Esports dan Boom Esports, Windy. Wow, ini siapapun yang win jadi nggak apa-apa karena dua-duanya perwakilan
last man standing akhirnya winner chicken dinner didapatkan